Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ihsanul Kamil dengan NIM 7211422021. Oke, karena ini masih di bulan Syawal, mungkin sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya apabila saya memiliki kesalahan ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati semuanya. Saya mohon maaf. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management. Ya, next slide. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ada 4 sesi. Yang pertama ada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, atau sebenarnya ini pengertiannya. Yang kedua ada ECRM atau Electronic Customer Relationship Management. Yang selanjutnya ada perbedaan antara perilaku pembeli B2C dan B2B. Yang selanjutnya, yang terakhir ada komunikasi pemasaran online. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini adalah Let's Be Guide. Jadi kita akan mulai. Ya, yang pertama itu ada Customer Relationship Management. Ya, jadi CRM ini memiliki arti yaitu pendekatan untuk membangun dan mempertahankan bisnis jangka panjang dengan pelanggan. Dan CRM ini bisa dibilang adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan juga teknologi gitu. Nah, tentu saja di sini teknologi adalah sebagai elemen kunci dalam bisnis digital gitu. Nah, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan ini juga akan sangat penting untuk menjaga berlangsungan bisnis jangka panjang. Jadi CRM ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan di dalam sebuah bisnis itu. Nah, sebenarnya di dalam CRM ini juga ada 4 kegiatan pemasaran yang harus dilalui oleh pelanggan gitu. Yang pertama yaitu pilihan pelanggan, yang berarti adalah mendefinisikan jenis pelanggan yang akan ditarget perusahaan sebagai pusatnya. Yang kedua ada akuisisi pelanggan, yaitu mengacu pada aktivitas pemasaran yang dimaksudkan untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru sambil meminimalkan biaya akuisisi dan menargetkan pelanggan bernilai tinggi, sehingga nantinya pelanggan yang kita akuisisi itu akan menjadi pelanggan tetap kita dalam jangka panjang gitu. Nah, yang selanjutnya ada retensi pelanggan. Nah, retensi pelanggan ini dimaksud untuk mengacu pada aktivitas pemasaran yang diambil oleh organisasi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada ekstensi pelanggan, di mana ini mengacu pada peningkatan kedalaman atau jangkauan produk yang pelanggan pembelian dari yang pelanggan itu membeli dari suatu perusahaan gitu. Nah, ini ada di sini di sebelah kanan ini kita ada teknik CRM bagi pengecer online gitu. Nah, jadi tekniknya itu ada 5. Yang pertama yaitu resell. Sebenarnya resell itu adalah seperti mungkin kalau yang teman-teman tahu adalah reseller gitu, yang mana itu adalah menjual produk serupa pada pelanggan yang sudah ada gitu. Contohnya yaitu bisa jadi kita menjadi reseller kosmetik gitu. Nah, yang kedua itu ada cross sell. Nah, jadi cross sell ini adalah menjual produk tambahan atau produk pelengkap yang mungkin terkait erat dengan produk asli gitu. Jadi contohnya adalah kita menjual laptop sekalian menawarkan perlengkapan dari laptop tersebut seperti mouse, tas laptop dan lain sebagainya. Sehingga menjadi daya tarik untuk customer. Wah, laptop ini kalau kita beli bisa dapat mouse, tas laptop dan lain sebagainya, sehingga mungkin menjadi daya tarik untuk pelanggan gitu. Nah, yang ketiga ini ada upsell. Sebenarnya upsell ini adalah
bagian dari penjualan silang. Tetapi dalam kasus ini menjual produk yang lebih mahal begitu. Jadi upsell itu kita menjual produk yang lebih mahal. Contohnya, IndiHome tidak hanya menawarkan paket internet, melainkan ada tambahan fitur konten. Artinya konsumen ditawarkan produk yang dengan value yang lebih tinggi walaupun harganya mahal. Maksudnya adalah ya di IndiHome ini juga ada mungkin ada apa serial TV yang lain sebagainya gitu. Telepon maksudnya bisa jadi gitu. Nah, yang selanjutnya ada reactivation. Nah, ini ada ketipu sedikit ya. Jadi reactivation ini adalah pelanggan yang sudah lama tidak membeli atau sudah kadaluarsa dapat didorong untuk membeli lagi gitu. Nah, kita ambil contoh merek Promen yang merupakan salah satu merek cat di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1979. Nah, Propen itu terkenal dengan cat kayu dan cat temboknya gitu. Jadi pada 2016 meluncurkan produk catnya yang bernama Zebra Pro, di mana Zebra Pro ini merupakan jenis cat semprot. Nah, jadi Propen ini mengenalkan produknya itu dengan pendekatan ke kalangan seniman graffiti dengan mengadakan kegiatan kreativitas berupa kelas graffiti dan pameran dengan 12 seniman muda Indonesia, sehingga itu sebagai daya tarik lagi gitu. Nah, hal tersebut itu kita namakan sebagai reactivation gitu. Nah, yang kelima ada referrals. Mungkin referrals ini juga teman-teman semuanya juga sudah tahu dan sudah sering mendengar, yang mana itu adalah sebuah penjualan yang diberikan dari rekomendasi seseorang, misalkan rekomendasi dari teman kita, biasanya gitu sih. Nah, dengan adanya kode referral ini, nanti customer yang memberikan kode referral kepada customer baru akan mendapatkan benefit, dan juga customer baru juga biasanya mendapatkan benefit, sehingga itu sebagai daya tarik dan juga promosi kita lah untuk mendapatkan customer. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini di sini ada ECRM. Nah, sebenarnya ECRM ini adalah Electronic Customer Relationship Management. Nah, ECRM ini menggunakan digital komunikasi teknologi untuk memaksimalkan penjualan yang sudah ada dan mendorong pengguna layanan online yang berkelanjutan. Jadi sifat interaktif web yang dikombinasikan dengan komunikasi email menyediakan lingkungan yang ideal untuk mengembangkan hubungan pelanggan, dan basis data menyediakan landasan untuk menyimpan informasi tentang hubungan tersebut dan menyediakan informasi untuk memperkuatnya dengan layanan yang ditingkatkan dan dipersonalisasikan seperti itu. Nah, jadi di dalam CRM ini juga sebenarnya ada dari CRM ke CRM sosial atau dari Customer Relationship Management biasa ke CRM ini sendiri gitu. Jadi proses mengelola percakapan pelanggan ke pelanggan untuk melibatkan pelanggan yang sudah ada atau prospek dan lainnya mengaku kepentingan dengan merek, dan dengan demikian meningkatkan hubungan pelanggan pengelolaan seperti itu. Nah, contoh yang paling relevan itu maksudnya adalah komputer Dell yang diproduksi dan didistribusikan sesuai permintaan, artinya sesuai kebutuhan pelanggan tertentu gitu. Jadi aspek lain dari transformasi ini adalah bahwa pemasaran web itu dapat melacak perilaku pelanggan di masa lalu dan saat ini untuk menyesuaikan komunikasi untuk mendorong pembelian di masa mendatang. Nah, pendekatan ini juga merupakan aspek lain dari pemasaran terbalik, maksudnya, dan juga merupakan konsep kunci dengan ECRM. Nah, dapat dicirikan sebagai merasakan dan merespon komunikasi seperti itu. Nah, sebenarnya ECRM ini juga memiliki manfaat gitu ya. Jadi manfaat pertama itu adalah target biaya dapat dibuat semurah dan seefektif mungkin, karena
CRM ini dilakukan secara online ya. Kemudian yang kedua ada mencapai kustomisasi massal dari pesan pemasaran. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kedalaman, keleluasaan dan sifat hubungan. Yang keempat ada hubungan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan alat yang berbeda sepanjang siklus hidup pelanggan. Yang terakhir yaitu tentu saja biaya murah, karena tadi yang pertama juga kita sudah senggol sedikit gitu. Nah, mungkin kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu ada perbedaan antara perilaku pembeli B2C dan B2B gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa perbedaan utama dalam perilaku pembeli antara pasar B2B atau business to business, itu maksudnya kayak gitu, dan B2C business to customer, ini yang harus diakomodasi dalam komunikasi pemasaran digital, yaitu ada satu struktur pasar, yang kedua sifat unit pembelian, ketiga jenis pembelian, yang keempat ada jenis keputusan pembelian, yang kelima ada perbedaan komunikasi. Nah, jadi memang salah satu perbedaan utamanya itu adalah jumlah pembeli gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa business to business itu ya jumlah pembelinya sedikit, sedangkan business to customer itu kita harus meraih jumlah yang cukup banyak. Artinya kita menjual ke berbagai dan berbanyak orang gitu. Nah, keberadaan pemasok ini cenderung dikenal gitu, sehingga upaya untuk mempromosikan situs web menggunakan metode seperti iklan, spanduk, dan daftar di mesin pencari kurang penting daripada merek konsumen. Ini maksudnya adalah ketika kita melakukan bisnis to bisnis gitu, jadi kita biasanya bisnis to bisnis ini dilakukan dengan cara kita mempromosikan produk kita ke bisnis lain itu, berbeda dengan bisnis customer yang bisa dipromosikan melalui mesin pencari dan juga spanduk dan lain sebagainya. Itu kan karena kita untuk meraih customer biasa seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut, ada komunikasi pemasaran online. Nah, jadi di dalam komunikasi pemasaran online ini itu terdapat 4, yang mana yang pertama yaitu search engine. Ini juga ada tipe search engine marketing atau SEM. SEM ini sendiri adalah mesin pencari yang cara utamanya itu untuk menemukan informasi tentang perusahaan dan produk yang kita miliki gitu. Nah, jadi kita semua di dalam era sekarang komunikasi ini bisa dilakukan dengan online, karena memang semua orang sekarang, hampir semua orang sudah menggunakan internet untuk melakukan kesehariannya gitu, sehingga mesin pencari ini, SEM ini sangat berguna ketika mungkin customer akan mencari, sebenarnya misal produk kita viral, misal Scarlett viral, pasti ada beberapa orang yang mencari Scarlett ini di mesin pencari, sehingga kita harus melengkapi itu sebenarnya Scarlett ini produknya beneran atau tidak, ini legal atau tidak, dan lain sebagainya. Itu kita bisa cari di mesin pencari seperti itu. Sehingga SEM ini sangat perlu untuk bisnis, karena takutnya customer akan ragu ketika kita tidak memberikan layanan ini gitu. Yang kedua ada optimasi mesin pencari. Jadi optimasi mesin pencari ini melibatkan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan atau produknya dalam daftar hasil alami atau organik mesin pencari. Nah, ini juga melibatkan pengendalian penyertaan indeks atau memastikan bahwa sebanyak mungkin halaman situs disertakan dalam mesin pencari. Nah, optimasi mesin pencari ini biasanya kalau di Google ya, yang saya tahu itu adalah ketika banyak orang yang reach atau melihat website kita, maka website kita akan menjadi
website yang nomor satu. Nah, maksud dari optimasi mesin pencari ini adalah bagaimana cara bisnis bisa menjadikan pencarian kita di Google ini menjadi top 1 gitu. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada pemasaran pencarian berbayar. Nah, pemasaran pencarian berbayar ini ya semua orang pasti tahu bahwa kita bisa melakukan endorse gitu, pemasaran pencarian berbayar. Kalau pemasaran pencarian berbayar ini mungkin lebih spesifiknya ke Google Ads seperti itu ya. Karena di Google Ads ketika kita membayar di Google Ads, kita searching nanti akan menemukan iklan. Nah, sebenarnya itu. Nah, terus yang keempat ada Facebook bayar per klik iklan. Nah, ini maksudnya adalah di dalam Facebook ini kita itu bisa memberikan layanan klik iklan gitu. Maksudnya kita bisa memberikan iklan di dalam Facebook sehingga nanti customer akan klik iklan tersebut, kemudian nanti akan masuk ke halaman yang kita sediakan, yang mana kita juga harus mengefisienkan tuh halaman yang kita sediakan supaya customer kita dapat membaca dengan cepat dan menangkap apa maksud dari penjualan yang kita sediakan, sehingga karena orang kalau suatu saat ngeklik pasti juga nggak akan lama di dalam situ, pasti kalau misal pencariannya membosankan ya bakalan keluar dari situ. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila saya terdapat salah kata. Mungkin teman-teman semuanya yang menonton video ini bisa like, komen, kemudian juga bisa subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.